Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalatan alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki bulan Ramadan, dan ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar untuk kita, karena betapa banyak orang di luar sana yang mungkin sudah mendamba-dambakan untuk memasuki bulan Ramadan, sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk bisa sampai ke bulan Ramadan, namun Allah berkata lain, tidak bisa masuk ke bulan Ramadan sebagaimana kita saat ini. Maka dari itu ini suatu nikmat yang besar untuk kita bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, begitupun kepada para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas segala hal yang berkaitan dengan Ramadan. Ya, segala hal yang berkaitan dengan Ramadan. Ya, sebagaimana dalam kaidah usul fikih yang sangat populer sekali, kaidah usul fikih yang sangat populer, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya, sesuatu kewajiban yang mana kewajiban tersebut berkait dengan kewajiban, berkait dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya menjadi wajib jika suatu kewajiban ini tidak menjadi sempurna. Kalau kita contohkan, ibaratkan puasa Ramadan hukumnya wajib. Tapi mungkinkah seseorang bisa melakukan puasa Ramadan sesuai dengan petunjuk syariat tapi dia tidak punya ilmu tentang puasa Ramadan? Tentu tidak mungkin. Makanya ketika puasa Ramadan hukumnya wajib dan tidak mungkin kita bisa berpuasa Ramadan secara sempurna, artinya kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengan kita mempelajari hal yang berkaitan dengan puasa itu, otomatis pelajaran itu menjadi wajib untuk kita ikuti, kita ketahui, seperti itu. Ya. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Karena syarat untuk sahnya suatu amalan itu mesti punya ilmu tentang amalan tersebut. Ya. Karena tidak bisa kita mengarang-arang tentang amalan tersebut, sekalipun amalannya itu persis seperti apa yang dianjurkan. Ya. Kita tidak punya ilmu tentang suatu amalan, tapi kita beramal, anggap seperti itu. Nah, amalan kita itu sekalipun sesuai dengan yang kenyataan kalau kita belajar tadi, karena kita tidak pelajari itu, kita ngarang-ngarang saja, amalan itu tidak diterima. Ya. Kalau Imam Ibn Ruslan mengatakan dalam Zubatnya, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya. Wa kullu man, setiap orang, bighairi ilmin, yang tidak punya ilmu, ya'malu, tapi beramal dia, ya, a'maluhu mardudatun, maka amalannya tertolak, la tuqbalu, tidak diterima, sudah ditolak, tidak diterima. Ya. Atau dalam dalam bait yang lain beliau mengatakan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Ya, seorang alim atau seseorang yang punya ilmu tentang suatu amalan tapi tidak mengerjakan amalan tersebut, maka dia akan diazab sebelum para penyembah berhala diazab. Ya, bayangkan, penyembah berhala itu sesuatu yang sangat musyriknya itu luar biasa, ya, menyembah berhala. Ya. Nah, orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya tersebut, dia diazab terlebih dahulu sebelum kemusyrikan yang luar biasa ini, seperti itu. Ya, makanya penting sekali untuk mempelajari ilmu berkaitan dengan puasa atau Ramadan secara umumnya. Kenapa? Ya, pertama alasannya karena kita tidak mungkin bisa berpuasa secara sempurna sesuai dengan aturan syariat kalau kita tidak punya ilmu tentang puasa itu sendiri. Ya, bayangkan misalkan kita ketemu sama anak-anak, kita suruh besok puasa. Anak-anak belum pernah belajar mengenai puasa, mereka juga tidak tahu puasa itu apa. Mungkinkah mereka berpuasa? Tidak akan mungkin berpuasa. Ya, gitu. Atau alasan yang kedua apa? Ya, alasan yang kedua karena
tidak mungkin seseorang sempurna puasanya kalau kita tidak mempelajari puasa itu tadi, ya. Dua hal ini mencakup semuanya. Nah, oke. Selanjutnya sebelum kita masuk ke pembahasan puasa itu sendiri, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Bahwasanya saat ini kita membahas puasa yang mana ini merupakan suatu dari bagian dari ilmu fikih, ya. Yang mana kalau kita membahas ilmu fikih, pasti kita akan temukan yang namanya masalah khilafiyah, ya. Itu pasti. Tidak ada masalah fikih yang pasti cuma satu, itu tidak, ya. Kecuali yang hal-hal yang sudah dipastikan ijma seluruh ulama, seluruh umat mengatakan seperti itu. Tapi masalah-masalah furu'iyah, ya, yang terutama pasti akan ada khilafiyah di situ, ya. Meskipun hanya pendapat yang lemah, tapi tetap saja itu menjadi sebuah khilafiyah di situ. Nah, makanya ada seni, ya. Ada seni, ada aturan ketika masalah khilafiyah itu muncul, ya. Nah, dulu ketika kami belajar di Al-Azhar di Mesir dulu, ya, itu ada satu mata kuliah namanya fikih muqaran, ya. Ada fikih perbandingan mazhab lah di Indonesia. Kalau di Indonesia fikih perbandingan mazhab itu menjadi sebuah jurusan, ya. Tapi kalau di sana kita juga cuma jadi sebuah mata kuliah, sama halnya dengan al-ahwalus syakhsiyah, ya. Fikih keluarga itu kalau di Indonesia sebagai jurusan, tapi kalau kami di Mesir jurusan syariah itu hanya sebagai mata kuliah, ya. Jadi satu mata kuliah saja gitu. Karena pembahasannya lebih banyak daripada itu. Nah, jadi dalam pembahasan fikih muqaran itu buku yang kita bahas, ya, kitab yang kita bahas itu selalu menampilkan hal-hal yang berikut ini. Ya, di antaranya apa? Yang pertama, setiap kali ada suatu pendapat, pasti penulisnya akan menukilkan siapa yang berpendapat dan didapat dari mana, atau istilahnya teksnya itu dapat dari mana sih gitu. Dari kitab ini, dari kitab ini. Jadi nggak cuma sekedar nyebut ini ada dua pendapat, ya. Pendapat pertama ini, pendapat kedua ini, tidak, ya. Kitabnya pasti sangat detail, ya. Ini pendapat pertama yang mengatakan seperti ini adalah syekh ini, imam ini, atau pendapat ini. Dan ini didapatkan dalam kitab ini, begitu. Pendapat kedua yang mengatakan ini, lalu yang didapat dari kitab ini, gitu, seperti itu. Ya, jadi itu yang pertama. Hal yang pertama pasti akan ditemukan dalam setiap kitab fikih muqaran yang kita bahas waktu di Mesir dulu, ya. Seperti itu. Yang kedua, kita juga bahkan jarang, ya, kita menemukan ada ulama yang mentarjih suatu pendapat, ya. Tahu mentarjih? Mentarjih itu mengatakan pendapat ini lebih kuat daripada pendapat ini, ya. Itu sangat mustahil sebenarnya, ya. Kenapa Nabi bilang mustahil, ya? Karena khilafiyah itu punya sebab, ya. Kenapa bisa menjadi perbedaan pendapat. Dan ini nanti yang ketiga, ya. Selain yang tadi pertama ada yang pasti disebutkan adalah siapa yang berpendapat dan didapatkan dari kitab mana. Yang kedua, pasti jarang mentarjih. Yang ketiga disebutkan sebabnya, karena pasti ada sebabnya. Contohnya kita misalkan, ya, orang-orang Madinah berpendapat suatu amalan ini ada, misalkan contoh, ya, karena orang-orang Madinah mendapati sebuah hadis tentang amalan ini, makanya menjadi syariat, ya. Tapi orang di Kufah sana misalkan, dia tidak mendapati hadis ini, apakah mereka akan mengeluarkan hukum yang sama dengan orang Madinah? Tentu tidak. Kenapa? Karena orang Kufah tidak mendapatkan hadis yang menyebabkan orang Madinah mengatakan itu sebuah amalan. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Nah, bagaimana kita mentarjih pendapat yang lebih kuat, pendapat orang Madinah? Ya, kebetulan saja di Madinah ditemukan hadis, ya. Bagaimana kalau dibalik misalnya? Di Kufah ditemukan hadisnya, di Madinah tidak ditemukan hadis. Justru hukumnya akan berbalik nanti, ya. Makanya tarjih itu tidak bisa. Nah, bagi ada orang yang mentarjih ada. Cuman tarjihnya pasti, ya, pasti tidak akan jauh dari mazhab apa yang dia ikuti. Ya, contohnya seperti Syekh Wahbah Zuhaili punya kitab namanya Mawsu'atul Fiqhil Islami. Nah, dalam kitab itu beliau sering memaparkan pendapat-pendapat dari mazhab lain, banyak mazhab, ya, mazhab A, B, C, D, E. Dan kadang beliau sering untuk mentarjih pendapat ini lebih kuat. Dan mayoritas yang akan beliau tarjih adalah pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i, karena beliau adalah mewakili mazhab Syafi'i, seperti itu. Nah, orang yang mentarjih mengatakan pendapat ini lebih kuat, ini biasanya akan lebih cenderung, lebih condong ke pendapat yang atau mazhab yang dia ikuti, pendapat yang dia kuatkan itu biasanya. Karena perincian kenapa hukum seperti itu, nah itu yang membuat berbeda, bukan masalah furuknya, ya, usulnya yang berbeda. Kalau usul berbeda, otomatis sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, pasti akan berbeda selamanya, tidak bisa dicari yang kuat, dicari yang lemah. Nah, yang keempat, selama itu masalah khilafiyah, tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang berbeda pendapat dengan saya maka dia kafir, dia sesat, itu tidak akan pernah ditemukan, ya. Karena namanya masalah khilafiyah, ya, masalah yang boleh khilafiyah di sana, ya, tidak semua masalah khilafiyah, ya. Jadi ada masalah usul, ya, contoh, apa hukum puasa Ramadan? Wajib, ya.
kalau ini sepakat semua orang mengatakan puasa wajib. Orang yang ngaku Islam pasti wajib mengatakan ini pasti puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Nah, ada orang berbeda, tidak ada puasa Ramadan tidak wajib. Nah, itu baru jelas itu hukumnya tersendiri ya. Nah, sekarang ada masalah furu'iyah misalkan. Apakah niat itu mesti di malam hari? Apakah boleh nanti di setelah subuh? Boleh nggak niat puasa Ramadan misalkan atau puasa lain? Nah, itu kan ada khilafiyah di sana. Ada yang mengatakan pendapat mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, misalkan seperti itu. Dan masing-masing punya argumen tersendiri. Nah, makanya tidak. Apakah orang yang ini mengatakan ini sesat, ini kafir karena berbeda pendapat? Tidak ya. Karena orang tersebut ya salah satu ulama yang mengatakan seperti ini, kalau dalam kondisi yang hadis yang sama dia temukan, pasti dia akan berkata seperti ini juga. Begitupun dengan orang yang tidak menemukan hadis, ketika bertemu dengan hadisnya juga akan mengatakan hal yang serupa seperti itu. Makanya tidak ada istilah kafir, istilah sesat ya seperti itu ketika kita membahas masalah yang berkaitan dengan masalah khilafiyah. Ya, diulangi lagi, pembahasan kita saat ini adalah pembahasan fikih ya, karena puasa itu maksudnya bab fikih. Nah, dan bab fikih itu nanti mayoritasnya adalah masalah khilafiyah. Nah, kalau masalah khilafiyah kita mesti ada 4 hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, mesti harus ada siapa yang berpendapat seperti itu sih gitu. Harus ada orangnya, tidak bisa ada loh pendapat seperti tidak ya. Kecuali pendapat yang sangat lemah sehingga tidak tahu orangnya siapa yang berpendapat. Nah, itu beda lagi ya. Dan di mana didapatkan pendapat itu ya dari kitab ini. Makanya saat ini kita tidak ngomong fikih Ramadan, kita tidak membahas fikih Ramadan begitu saja, kita ngambil dari kitab juga gitu. Makanya kita bahas pakai kitab seperti itu. Nah, tujuannya apa? Supaya jelas yang mengatakan siapa dan kita menukil dari mana. Itu yang pertama. Yang kedua, dianjurkan untuk tidak mentarjih suatu pendapat ya. Kenapa? Karena usulnya itu berbeda ya. Usulnya sudah berbeda, pasti otomatis furu'nya berbeda ya. Kondisi yang mengatakan seorang imam mengatakan seorang imam mengatakan pendapat seperti ini karena kebetulan dalil yang dia ketemukan ataupun tata cara yang dia yakini sesuai dengan aturan syariat itu seperti ini. Makanya berbeda dengan ulama lain yang punya aturan tersendiri. Yang ketiga, setiap masalah khilafiyah pasti ada sebabnya ya. Tidak mungkin tidak ada sebab. Tiba-tiba orang nongol ngomong ini enggak seperti ini misalnya berbeda pendapat dengan pendapat yang sudah diketahui oleh masyarakat umum, tidak ada sebab apa-apa ya. Nah, itu tidak diterima. Dan yang terakhir ya, masalah khilafiyah itu tidak ada istilah kafir ataupun sesat di situ ya. Jadi ini masalah khilafiyah ya, yang karena dalam hadisnya orang yang ijtihadnya benar dapat 2 pahalanya. Kalau orang yang berijtihad lalu salah dapat 1. Artinya tidak ada yang salah ya. Karena kita juga tidak tahu ya. Karena semua orang pasti mencari yang namanya kebenaran ya. Ada di sini yang tidak mencari kebenaran ya. Pasti semua orang mencari yang namanya benar itu. Nah, cuman jalan menuju kebenaran apakah satu? Tidak, banyak jalan menuju kebenaran ya. Banyak jalan menuju kebenaran. Dan apakah kita sudah pasti tahu sesuatu yang kita tuju itu merupakan sebuah kebenaran? Belum tahu ya. Kita nanti yang hanya tahu Allah Subhanahu wa taala kalau itu memang yang benar seperti itu. Ya, siapa yang menjamin kita benar ya? Siapa yang menjamin apa yang kita yakini saat ini itu benar? Ya, kita yakin benar. Ya, kita mesti yakin dengan keyakinan kita saat ini memang harus itu wajib. Karena kalau kita ragu pasti nanti akan kena di masalah akidahnya, benar. Cuman siapa yang menjamin ya, orang lain menjamin bahwasanya apa yang kita ikuti ini benar-benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya gitu. Tidak ada yang bisa menjamin. Nah, ada orang yang menjamin. Nah, siapa yang menjamin orang itu benar? Ada lagi yang menjamin, siapa yang menjamin orang itu benar gitu. Ya, karena yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha untuk menempuh jalan kebenaran seperti itu, ya. Itu harap dipahami terlebih dahulu. Jadi nanti ketika ada perbedaan pendapat, ya namanya juga khilafiyah, masalah furu' ya wajar ya. Dan tidak ada istilah ketika kita berbeda pendapat langsung salah satu di antara kita kafir, tidak, salah satu di antara kita sesat, tidak, seperti itu. Insyaallah kita sama-sama di surga nanti insyaallah ya. Dengan bahkan meskipun dengan perbedaan pendapat kita saat ini seperti itu ya. Itu tolong dipahami terlebih dahulu. Nah, untuk materi sendiri kita insyaallah akan membahas segala hal yang berkaitan dengan Ramadan secara asal ya. Terutama adalah bab puasa ya. Karena kita bertepatan dengan bulan puasa, alangkah lebih baiknya kalau kita juga membahas masalah puasa. Karena mungkin ada beberapa hal yang mungkin ya kami sendiri juga mungkin bisa dibilang juga kadang belum tahu ya. Jadi ketika mengajar, membaca buku atau lupa, akhirnya ketika baca lagi ingat ya, oh ada masalah ini yang tidak sempat diamalkan atau tidak sempat disampaikan ke orang lain ya. Karena ilmu itu kan secara sempurna bisa didapatkan dengan 4 hal ya. 1/4 ilmu didapatkan dengan talaqi ya, dengan belajar kepada guru ya. Karena belajar kepada guru hanya mendapatkan 1/4 ilmu ya. Ilmu itu arba'atun arba' ya.
seperempatnya hanya bisa didapatkan melalui talaki. Seperempat. Jadi orang yang hanya belajar dengan guru saja misalnya, atau apalagi orang yang tidak belajar dengan guru otomatis tidak dapat ilmu apa-apa ya. Orang yang talaki belajar dengan guru hanya mendapatkan seperempat ilmu. Nah, seperempat yang kedua apa? Dengan membaca atau mutolaah istilahnya, mutolaah. Jadi apa yang didapatkan dari talaki tadi dibaca lagi di rumah atau di tempat lain gitu, seperti itu. Nah, itu baru mendapatkan separuh jadinya. Seperempat dari talaki, seperempat dari mutolaah. Nah, seperempat yang ketiga didapatkan dari mana ilmu itu? Didapatkan dari membahas masalah tersebut dengan teman ya. Itu penting sekali ya. Jadi setelah kita talaki pulang dibaca-baca, ketemu sama teman ngobrol, didiskusikan masalah itu. Nah, itu seperempat ilmunya dari sana itu. Ya, jadi karena para sahabat dahulu itu juga tidak istilahnya ngaji talaki dengan Rasulullah ya, ketemu dengan Rasulullah, terus Rasulullah menyampaikan ini, pulang begitu saya tidak ya. Kadang mereka juga bertemu dengan sama mereka tidak Rasulullah, beliau berbincang-bincang mengenai suatu masalah ya. Itu juga memperkuat ilmu. Nah, yang seperempat terakhirnya adalah dengan mengajar ya, bitadris, mengajar ya. Jadi kalau ingin mendapatkan ilmu secara sempurna, 4 fase yang harus dilalui. Dengan talaki, belajar kepada seorang guru yang dipercaya. Yang kedua dengan mengulang-ulangnya atau mutolaah ya, setelah di luar kajian itu ya, di luar talaki itu. Yang ketiga dengan membahasnya dengan teman ya, bersama teman, membahas apa yang sudah dibahas itu bersama teman. Dan seperempat terakhir dengan mengajarkannya itu ya, ya. Nah, kembali lagi pembahasan materi kita pada bulan Ramadan, selama Ramadan ini adalah pembahasan tentang yang terkait dengan Ramadan, terutama masalah puasa ya. Mayoritasnya kita akan membahas tentang masalah puasa ya. Dan ketika kita berbicara tentang puasa, ada hal lain yang berkaitan dengan puasa ya. Di antaranya adalah sholat tarawih dan witir di situ ya. Sholat tarawih kenapa? Karena sholat tarawih hanya dilakukan di bulan Ramadan, tidak ada sholat tarawih di bulan Sya'ban, bulan Rajab, itu tidak ada ya. Sholat witir kenapa kita bahas? Karena sholat witir ada sedikit perbedaan sholat witir di bulan Ramadan dengan sholat witir di luar bulan Ramadan. Ya, nanti kita akan bahas itu ya nanti. Dan bagaimana sholat witir ketika Ramadan sebaiknya itu bagaimana, nanti kita juga akan bahas itu. Makanya sholat witir memang secara khusus tidak berhubungan dengan Ramadan langsung, tapi ada beberapa hal yang khusus dari sholat witir di bulan Ramadan ini. Lalu selanjutnya kita akan lanjut masalah soal iktikaf ya. I'tikaf ya, i'tikaf yang mana itu merupakan anjuran terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya, 10 malam terakhir bulan Ramadan itu dianjurkan sekali untuk melaksanakan i'tikaf. Nah, cuman kita masih banyak salah paham mengenai i'tikaf ya. Bahkan kalau kita nanya ke orang yang tidak tahu sama sekali, i'tikaf itu apa? I'tikaf itu tidur di masjid 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Apakah i'tikaf seperti itu saja? Tidak ya. Saat ini kita berada di masjid sore hari seperti ini. Sore hari kita berada di masjid ya, kita niat belajar karena Allah. Itu i'tikaf, kita sedang i'tikaf di sini. Bagi orang yang niat tadi berarti dihitung i'tikaf, kalau belum niat silakan niat i'tikaf sekarang ya. Ini i'tikaf namanya ya. Karena nanti kita bahas apa itu i'tikaf yang sebenarnya supaya jangan salah paham ya. Jadi i'tikaf itu tidak hanya 10 malam terakhir bulan Ramadan, tidak saja ya itu i'tikaf benar ya. Tapi ada i'tikafnya itu lebih umum maknanya daripada cuma 10 malam bulan Ramadan itu. Ya, makanya kita perlu bahas masalah i'tikaf. Dan nanti sebagaimana kita ketahui bahwasanya ketika bulan Ramadan menjelang Lebaran itu nanti ada namanya kewajiban zakat fitrah. Nah, makanya itu kita bahas nanti setelah pembahasan i'tikaf ya. Dan nanti kita tutup dengan permasalahan Idul Fitri yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Ramadan, tapi ini istilahnya kalau dalam kitab-kitab ya itu namanya istitrad ya, membahas sesuatu yang sebenarnya tidak tidak masuk dalam cakupan judul, tapi ada kaitannya dengan salah satu pembahasan yang ada di judul ya. Mungkin nggak kita membahas Ramadan tapi kita tidak membahas Idul Fitri? Tidak ya, pasti harus kita bahas Idul Fitri karena ada kaitannya sedikit ya, karena Idul Fitri datangnya setelah Ramadan ya. Makanya nanti Idul Fitri kita akan bahas secara umum ya. Mayoritasnya adalah permasalahan mengenai sholat Idul Fitri, itu paling umum. Nanti juga ada kita bahas tentang takbiran ya. Kalau di sini kan takbiran ya. Takbiran itu sebenarnya hakikatnya seperti apa sebenarnya takbiran ya. Waktunya kapan yang disunahkan, anjurannya bagaimana gitu. Ya, ada takbiran setelah sholat misalkan. Itu apa takbiran setelah sholat misalnya, atau takbiran yang di luar sholat itu namanya apa, nanti ada pembahasan tersendiri. Nah, jadi 5 hal itulah yang secara umum akan kita bahas selama Ramadan ini setiap sorenya. Dan insya Allah kita akan langsungkan ini terus mulai hari ini ya, jika tidak ada uzur atau apapun, insya Allah kita akan terus lanjut konsisten istiqomah sampai akhir bulan nanti kita bahas semua ini. Semoga semuanya bisa kita selesaikan di bulan Ramadan ini ya. Oke. Lalu kita masuk saat ini ke pembahasan mengenai puasa itu sendiri. Cuma sebelumnya kita bahas sesuatu yang lebih umum terlebih dahulu ya. Sesuatu yang lebih umum daripada
puasa itu sendiri. Ya, kita mulai dari namanya istilahnya adalah syariat. Ya. Mungkin istilah syariat itu sesuatu yang tidak asing bagi kita. Ya. Pernah mendengar syariat tentu pasti pernah ya. Apa itu syariat? Ya syariat. Ya. Tapi kita tidak tahu syariat itu apa. Itu sering sekali ya. Tahu syariat? Pernah dengar syariat? Pernah. Ya. Tapi apa itu syariat? Ya syariat pokoknya syariat lah gitu. Ya, bank syariat gitu kan. Ya, bank syariat. Ya. Teman nggak tahu bank syariat itu maksudnya apa gitu. Atau apa asuransi syariah, atau pegadaian syariah, atau apapun yang mereknya syariah sekarang, banyak yang syariah. Cuman hakikat dari syariah itu sebenarnya apa? Ya. Nah, kalau kita kaji lebih mendalam dalam beberapa kitab-kitab para ulama, syariah itu artinya adalah yang sebenarnya adalah hukum. Ya. Syariah itu adalah hukum yang Allah turunkan. Ya. Syariat adalah hukum yang Allah turunkan kepada para nabi. Ya. Dari Nabi Adam sampai sekarang itu namanya syariat. Ya. Jadi apa itu syariat? Syariat itu adalah hukum. Ya. Segala macam hukum yang Allah turunkan. Ya. Kepada para rasul, ya, itu namanya syariat. Kalau syariatnya turun kepada Nabi Adam, namanya syariatu Adam, syariat Nabi Adam. Ya, ketika turun kepada Nabi Ibrahim misalnya, namanya syariat Ibrahim, syariat Nabi Ibrahim. Turun kepada Nabi Musa, namanya syariat Musa, syariat Nabi Musa, atau istilahnya lebih populer adalah Al-Yahud. Ya, atau turun kepada Nabi Isa, namanya syariat Isa, syariat Nabi Isa, atau lebih populer dengan istilah Nasara, ya, Nasrani seperti itu. Ya, Nasrani yang sebelumnya. Dan ketika turun kepada Nabi Muhammad namanya syariatu, ya, syariatul Islamiyah, syariat Islam atau Islam, ya, agama Islam. Nah, jadi syariat Islam itu apa? Syariat Islam adalah hukum-hukum yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Apakah syariat hanya syariat Islam? Tidak. Ada syariat Nabi Adam, meskipun dalam kenyataannya nanti syariat Islam ini adalah menyempurnakan dan mengumpulkan seluruh syariat-syariat yang ada sebelumnya. Cuman syariat itu lebih umum daripada Islam. Ya. Islam itu hanya bagian dari syariat, meskipun nanti terhimpun semua syariat di sana, seperti itu. Ya, bisa dipahami? Syariat itu lebih umum, ya, semua hukum umum. Nah, syariat itu sendiri, ya, hukum-hukum sendiri, ya, hukum-hukum yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sendiri secara umum itu ada 3. Ya. Namanya yang pertama al-ahkam al-i'tiqadiyah, al-ahkamul i'tiqadiyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan kepercayaan, ya, berkaitan dengan akidah, ya, berkaitan dengan akidah. Itu yang pertama. Pembahasannya berkaitan dengan kepercayaan, akidah. Nah, tujuannya diturunkan hukum ini apa? Ma'rifatullah, supaya seorang hamba mengenal siapa Tuhannya, ya. Dan ini dibahas secara umum di bab atau dalam pembahasan ilmu tauhid, seperti itu. Nah, pembahasan yang kedua atau hukum yang kedua yang diturunkan Allah itu namanya al-ahkam al-amaliyah, ya, atau perbuatan-perbuatan, hukum-hukum berkaitan dengan perbuatan-perbuatan anggota tubuh, ya. Atau mungkin kita bisa populernya masalah sholat, masalah zakat. Tujuannya apa? Hukum yang diturunkan adalah imaratul ard, ya, imaratul ard, untuk melestarikan bumi, ya. Nanti apa kaitannya nanti akan kita bahas, ya, seperti itu. Dan ini dibahas dalam ilmu fikih, ya. Secara umum dibahas dalam ilmu fikih secara mayoritasnya. Dan yang terakhir hukum yang Allah turunkan adalah namanya al-ahkam al-wijdaniyah, ya, rasa atau perbuatan-perbuatan hati, hukum yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hati, ya. Jujur itu apakah sesuatu yang harus, wajib kan? Nah, kalau misalnya itu wajib berarti itu kan syariat, ya. Nah, tapi itu tidak masuk ke masalah keyakinan, tidak masuk masalah amalan perbuatan anggota tubuh, tapi maksudnya ke perasaan hati, ya, hati. Ya, tega kita membohongi orang gitu, seperti itu. Nah, itu namanya permasalahan al-wijdani, ya. Tujuannya adalah tazkiyatu an-nafs. Tujuan dari diturunkannya hukum yang berkaitan dengan rasa atau perbuatan hati ini adalah tazkiyatun nafs, mensucikan hati supaya hati tidak kotor. Nah, dan ini akan dibahas secara umum nanti di bab permasalahan ilmu tasawuf, seperti itu. Ya, ilmu akhlak. Itu yang berkaitan dengan syariat. Nah, kita fokus ke satu saja, ya, karena kita sekarang membahas fikih, jadi kita tidak bahas al-ahkam al-i'tiqadiyah atau yang pembahasan ilmu tauhid, begitupun dengan al-ahkam al-wijdaniyah yang dibahas dalam ilmu tasawuf. Kita fokus ke al-ahkam al-amaliyah yang mana merupakan pembahasan ilmu fikih, seperti itu. Nah, secara umum, ya, yang dibahas dalam ilmu fikih ini, fikih itu terbagi dalam beberapa bab, ya, pembahasannya. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih manapun pasti ada bab ini, ya, dibahas selalu. Ya, yang pertama pasti hal yang berkaitan dengan namanya al-ibadat, ya. Pasti dimulai dengan namanya al-ibadat. Segala yang berkaitan dengan ibadah itu pasti akan dimulai dalam pembahasan fikih. Jadi pembahasan fikih itu yang pertama adalah al-ibadat, ya, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Setelah selesai ibadah pasti akan dilanjutkan dengan namanya al-muamalat, bab muamalah, ya. Jual beli di sana, bab riba di sana dibahas setelah bab ibadah. Yang ketiga namanya bab al-munakahat, hal-hal yang berkaitan dengan fikih keluarga, ya, pernikahan, perceraian dan rujuk nanti, seperti itu. Lalu setelah itu baru ada namanya bab al-jinayat yang berkaitan dengan hukuman-hukuman, ya.
Apa hukumnya orang yang mabuk misalkan? Apa hukumnya orang itu dibahas di akhir. Nanti baru terakhir ada sebagian yang membahas berkaitan dengan namanya as-siyasat, ya, politik, atau termasuk dalamnya adalah fiqhul jihad misalnya, berkaitan dengan hukum-hukum jihad bagaimana, atau jihad itu seperti apa. Itu dalam pembahasan siasat biasanya. Ya, itu urutannya selalu hampir seperti itu ya. Bahkan belum pernah ditemukan ya. Kami belum pernah menemukan pembahasan fikih yang tidak sesuai dengan urutan itu. Artinya pasti kalau beli kitab fikih apapun itu pasti bahas tentang ibadah dulu. Ya. Habis itu baru bahas muamalah, habis itu bahas nikah, habis itu bahas tentang jinayah, hukuman, lalu terakhir bahas tentang politik ya. Jadi kalau itu begitupun dari dari kitab-kitab ulama terdahulu juga seperti itu ya. Jadi kalau saat ini kita ketemukan fikih politik mendahului fikih ibadah, itu tentu kita harus pertanyakan itu. Berarti ada unsur niat tertentu ini. Ya, kenapa fikih politik didahulukan dari fikih ibadah? Harusnya kan kita ibadah dulu ya, memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta. Makanya di bab ibadah didahulukan dari bab yang lain. Setelah itu setelah hubungan ke atas, kita hubungan ke samping sesama manusia. Makanya bab muamalah terletak setelah bab ibadah. Nah, nanti setelah bab muamalah baru kita bahas tentang munakah, karena ini lebih khusus ya, pembahasannya lebih khusus. Kalau muamalah lebih umum, munakah pembahasan tentang sesama manusia tapi lebih khusus seperti itu. Dan terakhir, hukuman pasti terakhir ya, nggak mungkin dihukum dulu baru beramal ya. Misalnya ada orang yang mencuri, hukumnya potong tangan ya. Mencuri dulu atau potong tangan dulu? Ya mencuri dulu baru potong tangan. Nggak mungkin orang potong tangan dulu baru mencuri kan ya. Nah, itu kan tidak mungkin ya. Makanya hukuman pasti diakhirkan daripada yang lain, baru terakhir nanti masalah siasah ya. Karena kalau hubungan kita dengan Allah itu baik, hubungan kita dengan sesama manusia itu baik, maka hubungan bernegara pasti otomatis menjadi ya. Jadi mulai dari yang dasar dulu, tidak perlu gembar-gembor langsung naik yang jauh, tapi yang dekat bobrok ya, seperti itu. Mulai dari sedikit demi sedikit dulu, dari yang kita kepada Tuhan dulu ya, Allah Subhanahu wa taala, lalu kepada sama manusia, perbaiki hubungan, nanti secara otomatis suatu negara akan menjadi negara yang baik, seperti itu. Ya, bisa dipahami sampai di sini ya. Tuh. Lalu kita lanjut fokuskan kepada bab ibadah ya, karena kita tidak bahas muamalah, kita tidak bahas munakahah, kita tidak bahas jinayah, dan kita tidak bahas berkaitan dengan siasah. Kita hanya fokus ke masalah ibadah. Nah, kembali lagi ke ibadah. Nah, ibadah ya, itu ada perinciannya ya. Jadi bab ibadah itu ada beberapa bab yang biasanya dibahas dalam bab permasalahan ibadah ini. Yang pertama berkaitan dengan toharah ya. Pasti buku kitab fikih pertama membahas tentang kitabut toharah ya, pembahasan tentang toharah ya, pasti itu. Lalu setelahnya berkaitan dengan kitabus sholah ya, setelah sholat berbahas tentang kitabu az-zakah, setelah itu kitabus siyam, dan terakhir baru kitabu al-hajj. Nah, ini tertibnya sesuai dengan hadis ya, sebagaimana dengan hadis kan dalam suatu riwayat bahwasanya malaikat Jibril mendatangi Rasulullah lalu bertanya, akhbirni anil Islam ya, minta diajarkan tentang Islam ya. Meskipun itu istilahnya untuk mengajari para sahabat ya. Lalu menjawabkan anta syahada ala ilallah ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, kenapa syahadat kita tidak bahas? Karena nanti pembahasannya pindah ke ilmu tauhid ya. Makanya dimulai dengan sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, kenapa ada toharoh? Karena toharoh itu syarat dari sholat ya. Nggak mungkin kita bahas sholat dulu baru bahas toharoh kan. Kita sudah paham sholat nih, sudah paham rukun sholat tahu, syarat wajib sholat tahu, syarat sah sholat tahu ya, tapi kita nggak paham tentang berwudu misalnya. Mungkinkah kita sholat? Tidak, maka kita harus belajar wudu dulu baru belajar sholat ya. Makanya ketika secara pelaksanaan wudu didahului pembahasan wudu kita lebih dahulu daripada sholat, maka secara pembahasan, secara peletakan kitab dalam kitab fikih juga semestinya harus didahulukan antara toharoh dibandingkan dengan sholat. Bersuci dia harus lebih dahulu daripada sholat, seperti itu ya, harus lebih dahulu. Kecuali nanti ada mungkin antum temui satu kitab namanya Qurratul Ain ya, atau syarahnya Fathul Mu'in. Itu dicari namanya Kitabut Thaharah atau Babut Thaharah, itu tidak akan ditemukan di sana. Langsung dimulai dengan Kitabus Shalah situ. Tapi apakah tidak membahas tentang perkara wudu segala macam thaharah? Dibahas, tapi dimasukkan ke dalam bab salat, seperti itu ya. Nanti jangan bingung ketika kita sekarang membahas setiap kitab fikih pasti dimulai dengan yang namanya toharoh, tapi ketika beli kitab Fathul Mu'in nggak sengaja misalnya, kebetulan Fathul Mu'in yang kita beli, kok nggak ada toharoh, nggak dibahas toharoh ya, bukan nggak dibahas tapi dimasuk ke pembahasan yang lain, tapi yang lainnya tetap berurutan sebagaimana mestinya, seperti itu ya, bisa dipahami. Nah, dari situlah kita baru masuk ke bab puasa, yang mana merupakan dari bagian ibadah, yang mana ibadah itu merupakan bagian dari al-a'mal al-amaliyah, yang mana merupakan bagian dari syariat Nabi Muhammad,
yang mana syariat umum itu merupakan salah satu dari syariat yang Allah turunkan kepada para rasul, seperti itu ya. Bisa dipahami penjabarannya dari awal ya. Syariat ada banyak macam. Syariat Nabi Muhammad ada 3: akidah, perbuatan anggota tubuh, dan perbuatan hati. Perbuatan anggota tubuh ada ibadah, muamalah, munakahah, jinayah, dan siasah. Nah, ibadah ada bersuci, toharah, ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan ada haji. Dan kita bahas di masalah sholat, puasa ini ya. Bisa dipahami bagannya ya. Kita membahas ini, dari kita ngambil dari yang umum ke yang khusus. Jadi apakah pembahasan kita berkaitan dengan syariat Islam? Berkaitan dong ya. Dari mana kaitannya? Itu tadi penjelasannya seperti itu ya. Jangan sampai nanti ada orang di luar sana mengira bahwasanya ini bukan bagian dari syariat misalkan, karena kita bahas syariat ini. Nah, bagiannya bagaimana? Jelaskanlah seperti itu dari awal tadi. Syariat itu apa, pembagiannya seperti apa, seperti itu ya. Kita saat ini membahas syariat Islam insyaallah. Oke. Nah, ada sedikit faedah ya sebelum kita masuk ke pembahasan puasa. Ada sedikit faedah ya, ada sedikit informasi penting ya, seperti itu. Kenapa bab puasa didahulukan daripada bab haji? Ya. Kenapa bab puasa lebih dahulu daripada bab haji? Kenapa? Kenapa bab puasa didahulukan daripada bab haji? Ya. Nah, kalau kita lihat para ulama terdahulu ada yang menuliskan alasan-alasan seperti ini. Kenapa bab puasa lebih dahulu? Ada yang mengatakan, ya, kenapa bab puasa didahulukan daripada bab haji? Karena puasa itu lebih afdol daripada haji. Ya, ada yang mengatakan seperti itu ya. Ya, satu pendapat mengatakan bab puasa dibahas terlebih dahulu daripada bab haji karena puasa itu lebih afdol daripada haji. Ya, seperti itu. Makanya dimulai dengan bab puasa terlebih dahulu. Nah, bukti lainnya adalah karena dalam pembahasan ayat-ayat hadis-hadis yang berkaitan dengan rukun Islam, yang mayoritas yang didahulukan yang mana? Shaum ya, kecuali nanti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ya, hadis ketiga dari hadis Arba'in ya, itu kalau dibaca itu haji dulu baru puasa ya, haji dulu, hajjil baiti wa shaumi Ramadan, puasa yang terakhir. Nah, kita fokus karena mayoritas hadis-hadis yang menceritakan tentang rukun Islam pasti mendahulukan puasa daripada haji. Makanya orang berpendapat bahwasanya puasa lebih mulia daripada haji. Makanya daripada itu juga puasa lebih dahulu dibahas dibandingkan haji ya, seperti itu. Nah, cuman ada pendapat lain yang mengatakan tidak ya. Haji lebih utama daripada puasa ya. Haji lebih afdol daripada puasa itu sendiri. Kenapa? Karena haji dapat menghapuskan dosa yang besar maupun yang kecil ya. Dosa besar dihapuskan dengan haji bisa, dosa kecil juga bisa dihapuskan dengan haji ya. Makanya haji itu pasti lebih utama daripada puasa ya. Nah, kalau orang yang menganggap haji lebih utama dari puasa, berarti kan alasannya mengatakan puasa lebih dahulu dibahas daripada haji karena lebih mulia kan batal ya. Jadi batal lah. Lalu lantas kenapa sih puasa lebih dahulu dibahas dibandingkan haji? Nah, maka alasan orang yang mengatakan haji ya, orang yang mengatakan haji lebih utama dari puasa, dia mengatakan seperti itu. Tapi dia tetap membahas puasa lebih dahulu daripada haji. Alasannya kenapa? Karena orang yang wajib puasa lebih umum dan lebih mencakup orang Islam kebanyakan dibandingkan yang wajib haji ya. Karena syarat haji itu beda ya. Syarat itu nanti harus punya kemampuan finansial, kemampuan kekuatan sehatnya. Tapi orang miskin harus berpuasa, harus wajib berpuasa, nggak ada ceritanya nggak. Tapi orang miskin apakah wajib haji? Tidak wajib haji ya. Bahkan di antara kita mungkin belum ada yang punya kewajiban haji ya. Karena nanti belum mampu ya, seperti itu. Karena syarat wajib haji adalah mampu. Karena kita belum mampu berarti belum wajib haji. Mungkin ada di antara kita. Nah, tapi di antara kita semuanya punya syarat wajib puasa. Makanya kita harus puasa meskipun belum wajib haji. Nah, makanya itu bab puasa lebih dahulu dibahas dibandingkan bab haji ya, karena orang yang berpuasa akan lebih banyak daripada orang yang berhaji, seperti itu ya. Lebih banyak orang yang diwajibkan puasa dibandingkan diwajibkan haji. Makanya itu para ulama memakai pendapat mengatakan selalu membahas bab puasa lebih dahulu daripada bab haji, seperti itu ya. Itu sedikit informasi sebelum kita masuk ke puasa. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan puasa ya, puasa secara umum dan secara khusus nanti puasa Ramadan ya, seperti itu. Oke, berkaitan dengan puasa ya. Mungkin sudah kita bahas dulu ya, kedudukan puasa ini dalam syariat Islam itu seperti apa ya. Jadi puasa Ramadan dalam syariat Islam itu seperti apa ya. Kalau dalam bahasa kita fikihnya namanya puasa Ramadan itu termasuk ma'lumun minad din bid darurah ya. Pasti dikenal ya, pasti diyakini merupakan bagian dari agama Islam
secara pasti. Artinya seperti ini, ya. Orang yang mengaku beragama Islam, ya, secara otomatis pasti mengakui bahwasanya ada syariat puasa Ramadan. Ya. Jadi kalau antum ketemu sama orang yang ngakunya Islam tapi mengatakan tidak ada itu puasa Ramadan, berarti itu bukan, atau hukumnya berbeda, ya. Karena puasa Ramadan itu termasuk sesuatu yang mesti diketahui oleh seorang Muslim, ya. Ya. Orang yang ngaku Islam pasti tahu syariat Islam. Makanya dari itu, ya, karena merupakan maklum bidin bidarurah, orang yang mengingkari puasa itu, ya, mengingkari tidak ada, dia ngaku Muslim nih, saya Islam, tapi saya tidak meyakini itu puasa, tidak ada itu namanya puasa. Nah, hukumnya bagaimana? Dia dianggap kafir, ya. Puasa Ramadannya secara umum, ya, tidak ada itu puasa Ramadan, itu dianggap kafir, ya. Ulangi, orang yang mengaku beragama Islam pasti meyakini bahwasanya puasa Ramadan itu ada, ya. Tidak mungkin tidak ada itu puasa Ramadan, tidak mungkin. Nah, lalu konsekuensinya bagaimana? Jadi orang yang mengaku Islam dan tidak mengakui adanya kewajiban puasa Ramadan berarti dia dianggap kafir, kecuali dalam dua kondisi, ya. Dipahami lagi, kecuali dalam kedua kondisi. Kondisi yang pertama apa? Kalau dia dalam keadaan dekat dari Islam. Maksudnya dekat dari Islam itu baru masuk Islam, ya. Antum ketemu sama orang yang baru masuk Islam, ya mungkin nggak dia tahu semua hukum yang Islam, semua hukum Islam yang ada. Ya bahkan kita yang alhamdulillah sejak lahir kita sudah sudah dilahirkan dari keluarga yang Muslim dan sekarang kita berada dalam keadaan Muslim, insya Allah, ya. Apakah kita sudah tahu semua hukum berkaitan dengan Islam? Belum tahu, ya. Apalagi orang yang baru masuk Islam. Makanya orang Muslim yang mengaku Islam, ya, orang yang mengaku Islam dan mengingkari adanya syariat wajib puasa, hukumnya kafir, kecuali kalau dia baru masuk Islam. Berarti yang menghambatnya dia untuk tidak mengakui apa? Bukan karena dia benar-benar menolak, karena dia belum tahu saja mungkin. Gitu. Ya. Alasan yang kedua, dia bisa dianggap tidak kafir dengan mengingkari puasa Ramadan apa? Ketika dia hidup jauh dari ulama, ya. Misalnya tinggal di pelosok negeri mana, teman, ini sepertinya zaman sekarang sudah tidak laku lagi alasan seperti ini, karena bagaimana informasi kita tahu bersama, informasi media itu sudah tersebar ke berbagai belahan dunia, ya. Negara-negara terpencil pun sudah memiliki informasi yang kita ketahui sama, ya. Orang negara yang maju dengan negara yang berkembang atau negara miskin, informasi yang diketahui semuanya sama itu, ya. Saking hebatnya teknologi ini, ya. Jadi diulangi lagi sekali lagi, ya. Orang yang mengaku beragama Islam pasti meyakini bahwasanya ada nama syariat yang namanya puasa Ramadan, hukumnya wajib. Nah, konsekuensinya bagaimana? Kalau dia ngaku Islam dan dia tidak mengatakan puasa Ramadan itu wajib, maka dia dianggap kafir, ya. Karena ini merupakan bagian dari Islam, ya, puasa Ramadan. Kecuali kalau orang yang menolak itu dalam dua kondisi. Yang pertama dekat, yang kedua jauh. Apa maksudnya dekat? Ya, dekat masanya dari Islam, artinya baru masuk Islam. Yang kedua, kalau dia jauh, jauh dari siapa? Jauh dari ulama, sehingga dia tidak bisa mengetahui tentang puasa Ramadan, seperti itu, ya. Bisa dipahami status atau kedudukan puasa Ramadan dalam syariat Islam, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita perinci lagi sedikit lagi yang masalah tadi itu, apa sih hukumnya orang yang meninggalkan puasa? Ya, boleh nggak orang meninggalkan puasa? Apa hukumnya meninggal puasa? Puasa Ramadan. Apa orang yang hukumnya orang yang tidak melaksanakan atau tidak melakukan puasa Ramadan? Apa hukumnya? Ya, tenang dulu, santai. Jangan langsung dianggap, oh kafir. Kamu nggak puasa ya? Kafir. Puasa Ramadan itu bagian dari agama Islam. Orang yang tidak puasa pasti dia kafir. Ya, kamu kafir. Tidak, ya. Jadi dalam menghukumi sesuatu itu kita harus tenang dulu. Kita lihat dulu kondisinya bagaimana, ya. Kita rinci dulu, ya. Orang tidak puasa bagaimana keadaannya, ya. Nah, ada orang yang tidak puasa karena memang tidak meyakini puasa itu, ya. Ada dia ngaku Muslim tapi dia tidak puasa. Alasannya tidak puasa karena memang tidak mengakui puasa itu. Baru tadi hukumannya seperti apa? Dia dianggap kafir, ya. Artinya dia memang menentang puasa itu. Tapi dia ngaku Islam loh, tuh. Ngaku Islam, nggak puasa. Alasannya karena nggak mempercayai adanya itu, ya. Misalnya bukan dalam kondisi pengecualian, ya. Memang dia tidak mau mengatakan, dia tahu udah diajari, udah dekat dengan Islam, dari lahir Islam, ya, misalnya seperti itu. Tapi dia tidak mengatakan tidak ada namanya puasa Ramadan, itu tidak, ya. Otomatis hukumnya orang yang meninggalkan puasa dalam keadaan seperti itu maka dianggap kafir, gitu. Nah, kondisi kedua, ada orang yang meninggalkan puasa tapi dia tetap meyakini puasa Ramadan itu wajib, ya. Contohnya seperti ini, misalnya anak-anak, ya. Anak-anak ditanya, ya, kamu Islam nggak? Islam, ya. Tahu nggak puasa Ramadan itu wajib? Tahu, ya, seperti itu. Kita pun juga tahu, gitu kan, seperti itu. Nah, tapi kok nggak puasa? Ya malas aja, gitu. Nah, pertanyaan, apakah dia meninggalkan puasa karena tidak meyakini puasa Ramadan? Tidak, ya. Dia meyakini puasa Ramadan tapi tidak puasa Ramadan karena malas kayak itu, karena itu macam. Nah, berarti kalau kita bikin bagannya, berarti yang pertama itu orang yang meninggalkan puasa itu karena sebab
Karena sebab memang tidak meyakini adanya puasa Ramadan itu hukumnya kafir. Ya. Yang kedua, orang meninggalkan puasa Ramadan, ya, ini terbagi dua lagi. Orang meninggalkan puasa Ramadan, tapi dia tetap meyakini bahwasanya ada syariat Ramadan itu, ya syariat puasa Ramadan itu. Nah itu terbagi dua, ya meninggalkan. Jadi terbagi dua. Yang pertama, dia orang Islam mengakui tahu tentang Ramadan, mengakui syariat Ramadan, dia tidak puasa, tapi dia tidak punya uzur. Nah, berarti alasannya apa? Contohnya malas, misalnya ngantuk, malas, lapar gitu kan, pengen puasa, tapi dia meyakini ada kok puasa Ramadan. Nah itu bagaimana hukumnya? Nah hukumnya itu takzir. Ya. Jadi kalau menghukumi orang jangan dihukumi dosa. Ya, yang menghukumi dosa siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berdosa berpahala itu urusan Allah. Kita hanya mengurusi urusan duniawi saja. Dia harus ditakzir namanya yang pertama. Nah, hukuman bagi orang yang mengaku Islam, meyakini syariat puasa Ramadan, tapi dia tidak berpuasa dan tidak punya uzur. Ya, arti tidak punya uzur berarti malas lah seperti itu. Malas puasa, sengaja nggak puasa gitu. Malas gitu. Hukuman pertama bagi dia adalah takzir. Apa itu takzir? Mesti dikasih peringatan. Dikasih peringatan, dikasih tahu. Ya. Yang ngasih tahu siapa? Yang paling berhak itu adalah Al-Hakim ya, atau Al-Qadi atau Al-Amir itu. Sebenarnya presiden ya. Ya. Misalnya Imad tidak puasa, ya Imad ngaku muslim, Imad ngaku seorang Islam. Dia yakin ada puasa Ramadan, tapi dia nggak puasa karena malas. Nah, Presiden Bapak Joko Widodo harus ngasih peringatan ke Imad. Cuman mungkinkah itu? Ya, berapa banyak orang di Indonesia yang dalam keadaan seperti itu? Tidak mungkin kan. Jadi beliau punya wakil ya. Di provinsi ada namanya gubernur, tapi masih terlalu luas cakupannya provinsi. Di bawahnya lagi ada wali kota atau bupati ya, di tingkat kabupaten kota. Masih terlalu luas kabupatennya. Kota Bekasi itu betapa luasnya ya. Lalu masih ada yang lebih, itu ada kecamatan ya, ada Pak Camat itu. Masih terlalu luas kecamatan. Ada di bawahnya ada Pak Lurah ya, mengurus kelurahan. Masih terlalu luas kelurahan, di bawahnya ada Pak RW. Ya, Pak RW masih terlalu luas cakupannya. Pak RT. PRT masih tidak ada itu. Ya, RT itu sudah dekat, sudah tahu, sudah bagian keluarga, dari suatu kampung ya. Jadi mengepalai suatu ya RT ya, rukun tetangga itu. Sudah tahulah itu. Nah, jadi sebenarnya kewajiban Pak RT itu nggak cuma mengumpulkan data masyarakat yang tidak mengumpulkan sumbangan wajib ya. Kan anehnya gitu ya. Ada mungkin sebagian ya barangkali ada Pak RT yang tahu ya. Ini rumah ini belum mengumpulkan sumbangan wajib nih, orang ini belum mengumpulkan sumbangan wajib nih, tapi dia tahu nggak puasa, orang ini nggak puasa, dia nggak tahu ya, warganya nggak puasa dia nggak tahu, nggak peduli gitu, nggak peduli sama warganya gitu, seperti itu ya. Itu sangat salah satu yang perlu nah, makanya kewajiban untuk mentakzir itu secara utama adalah Pak RT itu tadi ya. Cuman kadang ya kita maafkan lah, anggaplah RT-nya luas gitu kan, punya kekuasaan karena dia ekspansi ke wilayah-wilayah lain, akhirnya RT-nya terlalu luas ya, minimal paling tidak kepala keluarga lah seperti itu, menasihati keluarga ya kalau tidak puasa ya, dikasih peringatan ya, kamu puasa dong, puasa ya, kalau nggak puasa begini, harus puasa karena ini, seperti itu ya. Itu penting sekali. Itu yang pertama. Nah, hukuman yang kedua setelah ditakzir apa? Dilarang untuk makan ya. Jadi nih misalnya ketemu Pak RT lagi jalan-jalan, ketemu sama seseorang yang nggak puasa, sengaja nggak puasa tadi dalam keadaan ini ya, kebetulan ketemu, udah ngindarin Pak RT tapi kebetulan ketemu ya, dimarahin sama Pak RT kan, kamu puasa dong ya, puasa ini wajib hukumnya gini, akhirnya dia dikasih peringatan kan tuh. Nah, hukuman selain dikasih peringatan adalah dilarang untuk makan ya, kamu nggak boleh makan seharian, meskipun kamu nggak puasa kamu tetap tidak boleh makan. Jadi di hukuman kedua adalah dilarang untuk makan meskipun dia tidak puasa ya. Tujuannya apa? Akhirnya nanti keesokan harinya sebelum subuh nggak sengaja bangun, aduh malas pengen puasa, panas siang hari. Cuma nanti kalau ketemu Pak RT dimarahin, terus nanti juga nggak boleh makan. Ya udahlah puasa aja dah gitu. Nah, itu tujuannya. Kenapa dilarang untuk makan meskipun dia tidak berpuasa? Ya barangkali nanti dia akhirnya berpuasa juga setelahnya. Akhirnya jadi terbiasa untuk berpuasa seperti itu. Ya, itu kalau hukumnya orang yang mengaku beragama Islam, dia meyakini syariat puasa Ramadan, tapi dia tidak berpuasa karena tidak ada uzur. Ya, apakah itu malas, apakah itu karena panas, cuaca panas, malas puasa, itu masuk ke dalam bab ini. Nah, pembagian yang kedua, orang yang mengaku beragama Islam, lalu dia mengakui syariat puasa Ramadan, tapi dia tidak berpuasa, tapi dia punya uzur. Nah, yang kedua. Tadi yang pertama tidak punya uzur, yang kedua punya uzur. Nah, bagaimana hukumnya? Hukumnya nanti kita perinci di pembahasan berikutnya. Jadi, kalau kita tanya, ada orang yang bertanya, apa hukumnya orang yang tidak berpuasa? Lalu kita bilang kafir, tapi dia sakit keras misalkan, atau dia sudah terlalu tua misalkan, atau karena dia lagi dalam perjalanan, apakah bisa kita bilang mereka kafir? Enggak kan, gitu. Makanya dalam menghukumi sesuatu kita harus sabar, harus hati-hati, harus pelan-pelan dulu.
lihat dulu kasusnya bagaimana, ya. Jalan ceritanya bagaimana, ini, oh gitu, ya. Dan kita akan bahas yang masalah ketiga ini nanti orang yang punya uzur ini dalam bab-babnya tertentu nanti, ya, seperti itu. Itu hukum orang yang meninggalkan puasa seperti itu. Bisa dipahami, ya. Tuh. Oke. Selanjutnya kita membahas mengenai makna dari puasa, ya. Kadang kita mengenal puasa tapi kita tidak tahu puasa itu apa gitu. Ya, kita tahu puasa, syariat puasa tahu, ya, tapi kita tidak tahu puasa itu apa gitu. Nah, itu kan sangat aneh sekali, ya. Apa itu syariat? Pernah nggak dengar syariat? Pernah. Tapi syariat itu apa? Nggak tahu. Penting syariat lah gitu. Ya. Puasa tahu nggak? Tahu puasa. Apa itu puasa? Ya pokoknya pas bulan Ramadan nggak makan, nggak minum. Nah, itu kan bukan tarif, ya, bukan pengertian seperti itu. Ya mesti harus makanya kita harus mengenal dulu puasa itu apa, baru kita menjalankan namanya syariat puasa. Gitu. Nah, apa itu puasa? Kita bisa artikan dari dua sisi, ya. Yang pertama dari secara bahasa dan secara syariat, ya. Apa itu pengertian puasa secara bahasa maksudnya? Ya, secara bahasa ini maksudnya apa sih arti kalimat ini ketika orang Arab mengatakan itu? Ya. Kalimat ini dalam mulut orang Arab artinya apa? Atau dalam kamus bahasa Arab artinya apa? Gitu. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia, ya, pernah dengar istilah urgensi? Misalnya. Apa itu urgensi? Ya pernah dengar, pernah, tapi nggak tahu urgensi. Urgensi itu bahasa Indonesia, ya, tapi kita nggak tahu, ya. Apa arti urgensi secara bahasa? Nah, urgensi itu artinya suatu hal yang penting, ya, seperti itu. Ada yang membuat sesuatu menjadi penting. Nah, itu urgensi. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi puasa itu bahasanya lebih sulit, ada bahasa yang lebih gampang daripada puasa. Arti dari puasa itu bukan artinya tapi maknanya, ya. Dan kamus bahasa Arab ini maksudnya bukan kamus Arab Indonesia tapi Arab. Nah, lah, kamus Arab apa gunanya? Lah, Indonesia juga punya KBBI. KBBI kan Indonesia ke Inggris, Indonesia ke Arab atau bagaimana? Indonesia ke Indonesia. Nah, lihat kamusnya, inilah kamus dari Arab ke Indonesia. Nah, jadi seperti itu makna dari secara bahasa. Jadi apa puasa itu dari secara bahasa? Ya, secara orang Arab mengatakan puasa atau dalam kamus bahasa Arab artinya puasa itu apa? Artinya adalah al-imsak mutlaqan, ya. Menahan. Puasa itu artinya menahan, ya. Segala jenis menahan itu namanya puasa, ya. Mau menahan diri dari berbicara itu namanya puasa, ya. Jadi saya lagi puasa nih, tapi maksudnya puasa secara bahasa, ya. Puasa berbicara, puasa ngobrol, atau puasa dari apapun lah, pokoknya menahan, asal namanya menahan itu namanya puasa secara bahasa. Makanya dalam Al-Quran dalam surat Maryam, ya, dibahas itu, disebutkan satu ayat dalam juz 16 itu surat Maryam, fakuli washrobi waqarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya, ya, dalam surat Maryam juz ke-16 itu, ya. Itu disebutkan di sana, ya, Imam Maryam ketika itu, ya, ceritanya Maryam bernazar untuk berpuasa, ya. Tapi apakah puasa dalam artian yang kita pahami sekarang? Tidak. Puasanya apa? Puasanya untuk tidak berbicara, ya. Ini nadartu, sesungguhnya aku bernazar kepada lirrahmani, kepada Allah, kepada Tuhanku, ya. Lirrahmani sauma, aku bernazar untuk berpuasa. Tapi puasa itu maksudnya apa? Falan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan berbicara kepada seorang pun, ya, hari ini, gitu. Ya, itu maksudnya puasa secara bahasa tadi, ya. Nah, itu makanya dalam kitab-kitab itu nanti kita akan temukan, ya, bahasa Arab dari puasa itu kan as-saum atau as-siyamu, ya. As-saumu as-siyamu, ya. Dalam Al-Quran, as-saumu cuma disebutkan satu kali dalam surat Maryam itu, ya. Selebihnya ketika membahas tentang saum siyam itu pasti dalam bahasanya adalah siyam, ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, ya. Tapi kalau dalam kisah Maryam ini baru disebutkan ini nadartul rahmani sauma, ya. Selainnya pasti dibahasakan dengan siyam dalam Al-Quran seperti itu, ya. Bisa dipahami? Arti puasa secara bahasa adalah menahan, ya. Al-imsaku as-siyamu was-saumu lughatan al-imsaku mutlaqan, ya. Berpuasa atau puasa secara bahasa adalah, secara bahasa Arab artinya adalah menahan, apapun jenis menahannya, ya. Meskipun hanya menahan dari berbicara, ya, saya menahan diri untuk tidak berbicara, ya, menahan diri otomatis itu puasa secara bahasa. Tapi apakah itu yang dimaksudkan dalam syariat Islam? Ya, apakah menahan seperti itu? Tidak, ya. Syariat Islam punya pengertian tersendiri terhadap puasa itu. Apa puasa menurut syariat Islam? Ya. Kalau kita merujuk ke salah satu kitab, ya, wa huwa syar'an, ya, puasa itu secara syariat artinya adalah imsakun an jinsil mufattirati ala wajhin makhsusin, ya. Imsakun an jinsil mufattirati ala wajhin makhsus, ya. Menahan diri
dari segala hal yang dapat membatalkan puasa yang dimaksud, ya. Ya, dengan ketentuan tertentu, dengan aturan tertentu. Ulangi, imsakun, menahan diri, anjinsil mufattirati, dari segala hal yang dapat membatalkan, ya, dari segala hal yang dapat membatalkan puasa yang kita maksud tadi, ya, membatalkan puasa, ala wajhin maksus, ya, dengan aturan tertentu, ya. Ya, imsakun anjinsil mufattirati ala wajhin maksus, ya, dengan aturan tertentu lah, seperti itu kita, dengan bentuk tertentu, ya. Nah, apa maksudnya wajhin maksus ini? Apa maksudnya aturan tertentu? Ketentuan-ketentuan apa yang ada dalam puasa ini, ya, sehingga bisa disebut dengan puasa? Yang pertama adalah aturan atau ketentuan berkaitan dengan waktu. Kapan dibolehkan puasa? Ya. Jadi tidak selamanya boleh puasa. Apakah boleh selamanya puasa? Tidak. Benar nggak? Apakah kita boleh puasa terus? Nggak boleh. Malam hari boleh puasa tidak? Berarti waktunya puasa kapan? Siang hari, ya. Siang ini bukan pembagian dari pagi, siang, sore, malam, tidak, ya. Maksudnya siang ini adalah lawan dari malam. Berarti kalau siang itu dimulai dari terbit fajar sidik, waktu sholat subuh, sampai terbenam matahari waktu sholat maghrib. Malam itu maksudnya setelah terbenam matahari sampai ke subuh lagi, itu malam, ya. Siang berarti itu. Nah, jadi aturan pertama adalah aturan waktu. Kapan dibolehkan puasa? Ya siang hari, ya. Siang hari setelah fajar hingga terbenam matahari. Nah, dan apakah setiap hari boleh berpuasa? Tidak. Ada hari-hari yang tidak dibolehkan berpuasa. Contohnya hari tasyrik lah, nanti kan kita bahas detailnya di belakang. Itu aturan pertama, ya. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan dengan aturan tertentu. Apa aturannya? Yang pertama aturan waktunya. Nah, yang kedua adalah aturan niat, ya. Mesti dimulai dengan niat. Ada orang yang tidur, misalnya bangun tidur jam 7 pagi misalkan gitu. Lalu dia bangun beraktivitas, nggak makan seharian, baru makan jam 7 malam misalkan, setelah maghrib. Apakah bisa dibilang berpuasa dia? Dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, atau tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Tapi apakah bisa dibilang berpuasa? Tidak, karena dia tidak berniat puasa. Makanya ada aturan niat di situ, aturan yang kedua. Ya. Dengan aturan tertentu, yang kedua adalah aturan niat. Nanti akan kita bahas juga detailnya. Yang ketiga, aturannya adalah orang yang berpuasa. Ya, maksudnya siapa? Apakah semua orang boleh berpuasa? Atau wajib berpuasa? Tidak. Ya. Bagaimana dengan orang yang sakit keras, yang sudah tidak ada harapan, itu bagaimana? Atau sakit parah gitu? Atau orang yang sangat tua sekali gitu? Atau anak-anak kecil misalkan, ya. Nanti kan kita bahas secara detailnya. Berarti apa itu puasa secara syariat Islam? Ya, syariat Islam ketika menyebutkan lafaz puasa, apa maksudnya adalah imsakun, menahan diri, anjinsil mufattirati, dari segala hal yang membatalkan, ya, dari segala hal yang membatalkan, ala wajhin maksus, dengan aturan tertentu. Aturannya apa saja? Yang pertama aturan waktu, yang kedua aturan niatnya, dan ketiga aturan pelakunya, ya, aturan pelakunya. Dan itu yang akan kita bahas nanti sedikit demi sedikit. Nah, untuk masalah pensyariatan sendiri dalilnya, ya mungkin ini sudah populer sekali, ya. Kalau dari Al-Quran kita ambil satu saja, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 di juz kedua, ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Ya, itu nanti kita bahas permasalahan ini di belakang nanti. Ada pembahasan mengenai dalil ini, ada nanti kita bahas tertentu, ya, maksud dari dalil ini apa. Itu yang penting, salah satu ayat yang mengatakan bahwasanya ada syariat puasa Ramadan atau puasa adalah ayat ini, ya. Kalau kita jadi hadis mungkin banyak sekali, ya. Di antaranya mungkin yang paling populer adalah hadis dari Ibnu Umar tadi. Ya, hadis dari Ibnu Umar, ya. Bunyal Islamu ala khamsin, ya. Syahadati, ya, syahadati karena dia i'rabnya sebagai badal dari khamsin, namanya istilahnya badal, ya. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan, ya. Itu ada puasa Ramadan di situ. Itu dalilnya. Cukup itu saja. Dan yang ketiga dalilnya adalah ijma, ya. Sepakat, tadi kita sudah sepakati bahwasanya orang yang ngaku Islam dan tahu hukumnya pasti mengakui yang namanya syariat puasa Ramadan, tidak mungkin menolak, ya. Kalau menolak berarti hukumnya telah kita perinci sebagaimana di atas tadi. Jadi dalilnya dari Al-Qur'an ada, dari hadis ada, dan dari ijma juga ada. Cukup itu saja. Dalil yang mensyariatkan puasa seperti itu. Nah, oke. Lalu lanjut, sebelum kita masuk ke hukum, ya. Bagaimana sejarah pensyariatan puasa itu sendiri, ya. Jadi puasa itu sebelumnya seperti apa, ya. Ringkasnya seperti ini, ya. Jadi puasa itu baru disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriah. Lalu sebelum tahun ke-2 Hijriah bagaimana? Semenjak Nabi diutus hingga tahun ke-2 Hijriah, ya, di Madinah. Ya. Waktu itu puasa yang disyariatkan baru puasa
apa? Puasa Asyura dan puasa Ayyamul Bid ya. Jadi puasa 3 hari di bulan setiap bulan dan puasa Asyura. Jadi kalau kita hitung-hitung ya, 3 hari setiap bulan dikali 12 bulan berarti ada 36 ditambah 1 puasa Asyura jadi 37. Jadi setahun itu 37 hari puasa ya. Waktu itu dulu sebelum tahun kedua Hijriah ya. Sebelum tahun 2 Hijriah. Lalu pas tahun kedua Hijriah ketika sudah di Madinah turun ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini baru puasa yang sebelumnya wajib, puasa Asyura yang sebelumnya wajib menjadi kalau mau ya laksanakan, kalau enggak ya enggak ya. Akhirnya muncul syariat puasa Ramadan. Cuman di awal pensyariatannya di ayat ini ya itu masih pilihan ya. Kalau mau puasa boleh, kalau nggak mau puasa bayar fidyah. Jadi kalau nggak mau puasa boleh tapi harus bayar fidyah awalnya ya, awalnya. Lalu turun lagi ayat yang lain baru setelah itu faman syahida minkumus syahra, ayat Al-Baqarah ayat 185 masih di juz 2 di bawahnya ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, ayat inilah yang mewajibkan semua orang mau dia mau apa enggak mau, mampu atau ya bisa jadi bilang pura-pura tidak mampu tetap harus berpuasa ya. Ingat itu urutannya, rentetannya. Awalnya itu tidak diwajibkan puasa Ramadan, hanya ada puasa Asyura dan puasa Ayyamul Bid ya, setahun cuma 37 kali. Lalu setelah itu di tahun kedua Hijrah turun ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, tapi statusnya masih pilihan, kalau mau puasa ya puasa, kalau tidak bayar fidyah. Lalu turun lagi ayat ayat 185 itu faman syahida minkumus syahra falyasum, yang melihat bulan atau maksudnya yang berada di bulan Ramadan maka dia harus melakukan puasa Ramadan, baru wajib bagi setiap orang tuh. Nah, ada indikasi dijelaskan dalam tafsir As-Sabuni ya. Tafsir As-Sabuni, tafsir Ayatul Ahkam karangan Imam As-Sabuni, jelaskan ada seorang sahabat bernama Qais ya. Jadi zaman-zaman terdahulu itu orang kalau puasa itu syaratnya itu nggak boleh tidur dulu kalau mau buka ya. Jadi kalau dia udah tidur, bangun tidur itu dia udah masuk puasa di hari berikutnya ya. Itu dulu ya, zaman-zaman terdahulu. Nah, di sahabat jadi salah seorang sahabat namanya Qais. Qais itu dia siang hari kerja merawat pohon kurma, malam harinya dia pulang, dia bertemu dengan istrinya ya. Ada makan nggak? Kata istrinya tidak ada makan untuk hari ini ya, tidak ada makan. Akhirnya istrinya keluar mencari makan, karena dia kelelahan akhirnya dia ketiduran si Qais ini ketiduran. Ketika istrinya pulang lalu mengatakan, celakalah engkau wahai Qais, engkau telah berpuasa untuk esok hari ya. Jadi dia belum berbuka puasa, tapi karena dia tidur, bangun tidur kan nggak boleh puasa lagi kata menurut pemahaman mereka. Akhirnya mereka langsung puasa ya. Bayangkan kalau syariat seperti itu masih ada seperti sekarang. Jadi kalau kita ketiduran habis buka puasa, kita belum sempat makan, ketiduran karena kecapean misalkan, karena mencari makan, jam 1 bangun pengen ke kamar mandi, kita udah harus puasa. Dari jam 1 puasa sanggup itu. Akhirnya apa yang terjadi pada Qais, karena tidak makan sahur dan tidak berbuka itu, dia pingsan keesokan harinya ya. Qais pingsan. Nah, Qais pingsan, sampailah beritanya kepada Nabi Muhammad. Lalu turunlah nas ya, yang mengatakan bahwasanya ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 187 ya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum ya, atau lanjut ayat di bawahnya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr ya. Artinya selama malam hari ya silahkan mau bergaul dengan istri tidak apa-apa, atau mau makan mau minum selama malam hari tidak masalah. Nah, ini dari cerita si Qais ini tadi ya. Itu sejarah puasa dari masa ke masa ya, dari masa awal pensyariatan sampai saat ini. Nah, Rasulullah sendiri itu mengalami 10 puasa, artinya melewati 10 Ramadan, 9 Ramadan. 9 Ramadan ya. Nabi Muhammad berpuasa Ramadan sebanyak 9 kali ya, 9 kali. Karena Nabi Muhammad kan wafat pada tahun 10 atau 11 Hijriah, gitu kan? Iya kan? Ya apa tidak? Iya ya. Insyaallah Rasulullah wafat tanggal 10 atau 11 Hijriah seperti itu. Ya, sementara baru disyariatkan pada bulan tahun ke-2. Kan hitungannya berarti 9. Ya. 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Pada tahun berikutnya kan tidak bisa puasa Ramadan karena Nabi Muhammad wafat pada bulan Rabiul Awal ya, kan bulan Ramadan kan setelah bulan Rabiul Awal nanti kan, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban baru Ramadan. Makanya 9 kali berpuasa. Nah, dari 9 puasa itu 8 kali naqis istilahnya, atau 29 hari. Ya, Nabi Muhammad berpuasa 9 kali, puasa Ramadan 9 kali, 8 diantaranya 29 hari, dan cuma 1 kali yang 30 hari seperti itu ya. Itu Rasulullah. Nah,
Selanjutnya pernah dengar istilah Ramadan kan? Itu sesuatu yang populer sekali ya. Ramadan, apa sih itu Ramadan gitu? Ya, Ramadan ya. Ramadan itu salah satu bulan di antara bulan-bulan Hijriah. Bulan yang ke berapa? 9 ya. Bulan ke-9 Hijriah namanya Ramadan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, kenapa dinamakan bulan Ramadan? Ada yang mengatakan ya, orang Arab menamakan suatu bulan dengan bulan tertentu melihat kondisi cuaca saat itu ya. Ramadan artinya apa? Sangat panas menurut mereka ya, syiddatul haur. Makanya dinamakan bulan Ramadan karena kondisinya yang sangat panas. Karena arti Ramadan adalah sangat panas, makanya itu. Ada lagi yang mengatakan kenapa dinamakan bulan Ramadan? Karena Ramadan dari yarmidu, artinya membakar artinya ya. Tadi yang pertama mengatakan apa arti Ramadan? Artinya adalah sangat panas ya. Karena bertepatan dengan cuaca di bulan Ramadan yang sangat panas ya. Itu kalau terasa sekali kalau di negeri Arab ya. Kalau di Indonesia tidak terasa panas, mau di bulan Ramadan mau di bulan Muharram itu sama. Tapi kalau di Arab sana itu terasa sekali bulan Ramadan itu sangat panas dibandingkan bulan-bulan lainnya ya. Yang kedua alasannya karena Ramadan itu artinya adalah membakar. Maksudnya membakar apa? Membakar dosa-dosa umat Islam yang berpuasa. Orang-orang berpuasa dibakar dosanya. Itu kenapa dinamakan dengan bulan Ramadan. Jadi Ramadan adalah bulan yang ke-9 Hijriah. Bulan yang ke-9, maksudnya bulan yang ke-9 dalam bulan Hijriah, ya dalam tahun kalender Hijriah, dinamakan puasa ya. Ada dua. Karena yang pertama mengatakan bahwasanya arti dari Ramadan itu adalah sangat panas. Orang Arab menamakan sesuatu sesuai dengan kondisi cuaca. Karena sangat panas maka dinamakan Ramadan ya. Ada lagi pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya arti Ramadan itulah membakar. Nah, maksudnya membakar apa? Membakar dosa-dosa orang yang berpuasa seperti itu. Ya, itu pembahasan mengenai puasa, mukadimah puasa sedikit. Ya, mungkin untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini dulu, ya, karena mengingat sebentar lagi sudah berbuka puasa. Tidak mungkin kita lanjutkan. Nanti kita lanjutkan esok hari. Ada beberapa hal yang belum kita bahas mengenai mukadimah puasa. Insyaallah kita lanjutkan besok ya.